Pernah tiba-tiba mengerti tanpa belajar, pernah mendapat jawaban tanpa berpikir, dan tidak semua yang terlihat salah itu benar-benar salah. Yang kamu anggap sebagai kejahatan bisa jadi rahmatnya. Salam sang sejati. Selama ini kita mungkin merasa pintar karena rajin membaca. Tapi mari kita jujur, bukankah proses mengerti itu sendiri adalah sebuah mukjizat yang tidak pernah benar-benar bisa kita usahakan? Ia tiba-tiba saja hadir, seolah-olah ada yang menyiramkan cahaya mengerti ke dalam hati kita. Dan hari ini kita tidak akan membahas tips belajar cepat atau cara menghafal kilat, tapi kita akan membahas sumber dari segala sumber pengetahuan tentang ilmu huduri atau ilmu laduni. Mengapa Nabi Musa alaihissalam, sang penerima kitab Taurat, suatu ketika harus berguru pada seorang hamba misterius yang merusak perahu dan membunuh anak kecil? Semua ilmu yang ada di bumi dan di langit, yang dimiliki oleh burung yang tahu caranya terbang, oleh ikan yang tahu caranya berenang, hingga para profesor di universitas ternama, seluruhnya adalah ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satu huruf pun yang kita ketahui, melainkan itu adalah titipannya. Kalau kita sudah sepakat pada premis ini, maka sebenarnya seluruh ilmu yang dimiliki manusia adalah ilmu laduni. Karena kata laduni itu sendiri berasal daripada kata laduna, yang artinya dari sisi kami. Namun istilah ini kemudian mengerucut menjadi lebih spesifik dan seringkali disalahpahami. Ilmu laduni banyak juga diartikan sebagai pengetahuan yang tiba-tiba nyantol di hati orang-orang soleh, tiba-tiba tahu tanpa harus bersimbah peluh dulu di ruang kuliah. Ia bukan hasil proses berpikir keras, bukan pula hasil dari logika, melainkan sepenuhnya tergantung pada kehendak dan karunia Allah. Nah, di titik inilah banyak yang mulai mengerutkan dahi, bukan? Kok bisa? Apakah ini berarti kita disuruh berhenti sekolah dan hanya duduk berzikir menunggu ilmu turun dari langit? Tentu saja tidak sesederhana itu. Karena kita perlu menggali lebih dalam. Apa definisi sebenarnya daripada ilmu ini? Di mana letak kebenarannya? Dan jangan-jangan kita sendiri sudah pernah mengalaminya tanpa kita sadari. Menurut Ensiklopedia Islam, ilmu laduni adalah pengetahuan yang diperoleh seorang hamba yang soleh dari Allah, bisa melalui ilham, tanpa proses pendidikan formal yang berjenjang. Jadi ia bukan hasil dari proses pemikiran, melainkan karunia. Dalam dunia tasawuf, para guru sufi, mereka telah memperkenalkan kepada kita tentang alat-alat komunikasi ruhaniyah yang ada pada setiap diri. Dan mereka membaginya menjadi 3 lapisan utama untuk menerima kebenarannya. Pertama ada kolbu. Ini bukanlah segumpal daging yang fungsi utamanya untuk memompa darah. Bukan juga organ jantung jasmani yang bisa dioperasi dokter. Tapi kolbu adalah latifah, suatu benda halus yang memiliki potensi untuk mengetahui esensi segala sesuatu. Ini adalah hati nurani. Dan yang kedua, di dalam kolbu itu ada lapisan yang lebih dalam lagi, yaitu roh. Ruh inilah alat untuk mencintai Allah,
untuk merasakan rindu dan kedekatan dengannya. Sedangkan yang ketiga, lapisan yang paling dalam lagi, yang paling rahasia, itu disebut sir. Sir inilah alat untuk musyahadah, yaitu menyaksikan secara langsung keindahan dan kebesaran Allah, di mana jiwa sudah tidak terjajah lagi oleh nafsu amarah, kolbu, roh, dan sir. Tiga lapisan ini secara umum sering kita sebut sebagai hati. Saya analogikan, hati kamu adalah seperti sebuah cermin. Ketika kamu terlahir, cermin itu bening, mampu memantulkan cahaya ilahiyah. Tapi seiring dengan waktu, cermin itu tertutup oleh debu dan dosa, oleh noda kesombongan, oleh karat kebencian, dan oleh kabut cinta dunia yang berlebihan. Dan akibatnya, cermin itu buram. Kamu tidak bisa lagi melihat gambar yang jelas, dan kamu hanya melihat bayang-bayang semu. Lalu apa yang harus dilakukan? Tentunya cermin tersebut harus dibersihkan, disucikan sesuci-sucinya, dikuras dari segala hal-hal yang buruk, kemudian diisi dengan zikir yang mendalam. Ketika cermin itu sudah bersih mengkilap, ia akan mampu memantulkan apa saja yang ada di hadapannya tanpa distorsi lagi. Pada saat itulah hatimu akan mampu memantulkan cahaya ilahi, dan Tuhan akan melimpahkan nur keilahiannya ke dalam hati yang tersucikan ini. Pengetahuan seperti inilah yang disebut makrifat musyahadah atau ilmu laduni. Semakin tinggi makrifat seseorang, semakin banyak rahasia-rahasia ketuhanan yang tersingkap, dan ia pun semakin dekat dengan Sang Pencipta. Tapi ada catatan penting di sini dari seorang sufi besar. Cangkir teh tidak akan dapat menampung segelas air yang ada di samudra. Setinggi apapun ilmu laduni yang kita capai, sehebat apapun ketersingkapan yang kita dapat, kita tidak akan pernah mampu menampung seluruh ilmu Allah. Manusia serba terbatas, sedangkan ilmu Allah tanpa batas. Jadi, jika ada orang yang mengaku sudah tahu segalanya dengan ilmu laduninya, patut dipertanyakan. Lalu, dari mana asal-usul istilah ilmu laduni ini sehingga begitu masyhur di kalangan para pencari spiritual? Para sufi merujuk pada kisah agung di dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Kahfi ayat 60-82, kisah tentang pertemuan dua samudra ilmu, kisah Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khidir alaihissalam. Kita semua tahu Nabi Musa adalah nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Beliau memiliki syariat, memiliki kitab Taurat, memiliki mukjizat membelah lautan. Secara logika manusia, ilmu lahiriah beliau sudah berada di puncak tertinggi. Suatu ketika, saat beliau berkhutbah di depan Bani Israel, seseorang bertanya kepadanya, "Wahai Nabi Allah, adakah orang yang lebih berilmu daripadamu?" Dengan penuh keyakinan, beliau menjawab, "Tidak ada." Seketika Allah menegurnya. Kata Allah, "Ada seorang hamba di pertemuan dua lautan yang memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ilmu itu bukan tentang halal haram yang sudah ada di Taurat, bukan tentang hukum-hukum syariat yang sudah beliau kuasai. Ilmu itu adalah tentang takdir, tentang apa yang tersembunyi di sebalik layar kenyataan." Merasa penasaran
dan rendah hati. Nabi Musa pun bertekad mencari hamba tersebut meskipun harus berjalan bertahun-tahun. Hamba itu ialah Nabi Khidir alaihissalam. Dalam surat Al-Kahfi ayat 65 disebutkan, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Saudaraku, sang sejati, ilmu laduni di sini adalah ilmu tentang masa depan, ilmu tentang apa yang akan terjadi di sebalik tabir waktu, ilmu yang membuat seseorang melakukan sesuatu yang melawan arus logika umum, karena ia melihat gambaran yang lebih besar, gambaran yang hanya bisa dilihat oleh mata hati yang telah disinari cahaya ilahi. Lalu jika kita melihat dari kacamata yang lebih membumi, adakah padanan ilmu laduni ini dalam dunia pemikiran filsafat? Menariknya, ada kemiripan meskipun sumbernya berbeda. Dalam filsafat, ada cara berpikir yang disebut spekulatif. Tapi spekulatif di sini bukan asal tebak-tebakan seperti main dadu. Spekulatif filosofis adalah kemampuan berpikir runtut menggunakan rasio yang ketat untuk menerka apa yang akan terjadi di masa depan. Seperti hukum silogisme, dari premis umum ke khusus, akal dilatih untuk melihat kemungkinan-kemungkinannya. Tapi yang lebih dekat dengan konsep ilmu laduni adalah teori dari seorang filsuf Yunani kuno, Plato. Ia berbicara tentang dualisme dunia realitas yang kita tinggali ini, yang penuh bayang-bayang dan perubahan, serta dunia idea yang abadi dan sempurna. Plato mengatakan, jika kita mampu keluar dari penjara alam realitas dan memasuki alam idea, kita akan mampu menggapai ketersingkapan. Kita akan melihat kebenaran sejati, bukan kebenaran hasil debat, tapi kebenaran sebagai aletheia, ketersembunyian, kebenaran yang menyingkapkan dirinya sendiri kepada batin kita. Bedanya, jika Plato mengandalkan akal budi untuk naik ke alam idea, para sufi mengandalkan penyucian hati untuk turunnya cahaya ilahi. Jika Plato melihat idea sebagai konsep abstrak, para sufi melihat sumber cahaya itu adalah zat yang maha hidup, Allah subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya sekarang, untuk apa kita memahami ilmu laduni ini? Apa manfaatnya untuk kita yang hidup di zaman kawai dan kecerdasan buatan ini? Memahami ilmu laduni mengajak kita untuk berwisata spiritual. Ini adalah undangan untuk siapa saja agar kembali ke dalam diri, membersihkan cermin hatinya di tengah bisingnya notifikasi dan derasnya arus informasi. Ilmu ini mengingatkan kita bahwa pusat kebenaran bukan hanya ada di dalam patok kepala kita, tetapi juga di dalam hati yang jernih. Dan proses mempelajarinya, meski hanya lewat cerita dan perenungan, akan menambah keimanan kita kepada Allah, menunjukkan satu lagi dari ribuan kekuasaannya yang belum kita ketahui. Jadi, ilmu laduni bukanlah ilmu sulap atau mantra instan. Ia adalah buah dari kesucian hati. Ia adalah hadiah bagi mereka yang telah lelah menempuh perjalanan syariat, yang tekun membersihkan karat-karat dosa, hingga akhirnya Allah menitipkan setetes dari samudra ilmunya ke dalam kalbu mereka. Kita semua bisa merasakan getarannya, meskipun dalam level yang paling sederhana. Ketika hati kita tiba-tiba merasa tenang setelah sholat malam, tiba-tiba mendapat solusi dari masalah pelik saat sedang membaca Al-Quran, atau tiba-tiba tersadar dari kesalahan tanpa ada yang menegur. Itu adalah percikan-percikan kecil
daripada ilmu huduri ini. Insya Allah hati kita selalu dilapangkan untuk menerima cahaya dari sisinya. Demikianlah, terima kasih telah menonton. Salam